Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hari ini aku mau bikin churros, jajanan praktis dan ekonomis, lengkap dengan saus coklatnya, luarnya crunchy, dalamnya super lembut. Bahan-bahannya sederhana banget. Aku di sini pakai terigu yang protein sedang atau all purpose. Ada tulisan di bungkusnya bagus untuk berbagai jenis masakan atau makanan. Aku pakai telur, juga mentega atau margarin yang di suhu ruangan, perisa vanila, ini opsional ya, juga gula pasir dan air. Aku pakai airnya air matang. Dan untuk saus coklatnya, nanti ada cocolan coklatnya kayak gitu. Aku pakai coklat bubuk aja yang tidak manis. Jadi aku tambahin gula dan juga terigu biasa, dan ini adalah mentega atau margarin yang di suhu ruang juga air. Aku juga pakai airnya air matang, dan nanti akan dibalur dengan kayu manis dan gula pasir. Jadi kayu manis bubuk juga gula pasir dan minyak untuk menggoreng secukupnya. Aku akan pakai untuk cetaknya nanti spuit yang kayak gini. Jadi ada kayak gerigi gitu. Ini yang ukurannya besar ya spuitnya. Dan pakai plastik segitiga kayak gini atau piping bag. Juga aku udah siapin kertas baking kayak gini. Aku pakai 3 gini aja cukup ya, nanti bisa dipakai ulang-ulang. Jadi ini sangat ekonomis. Pertama-tama aku mau bikin dulu adonan churrosnya. Jadi aku masukin mentega dan airnya air matang aku pakai ya. Ini di api sedang aja, hanya sampai dia leleh mentega atau margarinnya. Sementara itu aku campurin terigunya dengan perisa vanila. Perisa vanila opsional ya, setengah sendok teh aja. Di pinggirnya itu mulai berbuih kan, langsung aja aku mau matiin apinya dan tuang semua terigunya. Di apinya mati ya, ini apinya mati, gulanya juga langsung aja. Dan aku mau aduk sampai dia menyatu. Jadi terserap si airnya, ini terserap di tepung. Ya, ini hasil akhirnya. Cantik banget. Dia malah jadi kayak kentang. Kayak mashed potato gitu teksturnya ya. Langsung aja aku mau taruh di baskom. Aku mau sisihkan kayak gini ya, supaya dia lebih cepat hilang uapnya. Sambil nunggu adonannya menjadi hangat, aku mau bikin saus coklatnya ya. Tuang aja airnya, gula, jadi semuanya ya, air, gula, terigu, juga bubuk coklatnya. Ini apinya belum nyala. Sekarang aku mau nyalain. Di api sedang aja, cenderung kecil ya, karena kalau coklat bubuk itu dia terlalu panas, bisa cepet gosong dan kayak pahit gitu hasilnya. Ini nggak apa-apa ya, dia agak kayak loh kok gini ya, kok berendel-berendel. Jangan khawatir, dia akan larut dengan sendirinya. Boleh diaduk terus ya. Ini udah meletup-letup, langsung aja dimatiin dan aku mau pindahin ke wadah ya. Penting banget jangan kelamaan, makanya aku pakai air mateng, air bersih, dan mentega atau margarinnya tadi sekarang lah ya. Ketika dia sudah diangkat tapi masih berasap kayak gitu, ini tujuannya supaya coklatnya ini tuh licin gitu loh, lembut. Lembut gitu hasilnya. Lebih enak mungkin ya. Sangat enak, wanginya tuh langsung kan wangi butter ya nggak? Kalau nggak pakai ini dia agak lebih kaku mengeras kayak gitu. Ini udah siap, bisa disisihkan. Simpan di kulkas pun bisa ya, tahan 3-5 hari. Udah mulai hilang uapnya. Ini telurnya cuma 1 aja, tapi kalaupun nggak mau pakai telur silahkan. Ini udah siap untuk dibentuk. Kalau nggak pakai telur, dia agak susah dicetak di piping bag. Jadi bisa dicetak kayak gini aja langsung, di roll kayak gitu ya, pakai tangan digiling, terus digoreng. Tapi aku mau pakai telur, pastikan dia sudah hilang uapnya ya. Ada yang bilang sebaiknya pakai mixer. Boleh ya kalau mau pakai mixer, tapi pastikan dia nggak over mix. Karena kalau dia over mix, apa yang terjadi? Dia hasilnya itu bukannya lembut di dalam, malah tough, malah kayak alot kayak gitu. Apa yang aku mau bikin sekarang ini adalah churros yang di luarnya itu crunchy kayak gitu, crispy, tapi dalamnya tetap lembut. Ini udah cukup ya. Sambil aku mau cetak churrosnya, sambil panasin minyak ya. Ini aku mau taruh di piping bag ya, bertahap aja. Baking papernya atau kertas bakingnya ini ya, aku mau tabur dengan tepung.
Penting banget waktu cetaknya itu kita pegang ini spuitnya, karena kalau enggak ini gampang banget dia kabur gitu loh. Sambil aku bentuk dia, cetak, panasin aja minyaknya. Biasanya sesudah yang kedua dia akan lebih mudah ya. Ini kalau mau buat stok jajanan sangat bisa ya. Caranya adalah udah diatur di baking paper kayak gini di freezer. Jadi dibekukan sekalian sama kertasnya. Ketika dia udah mulai membeku, udah mulai keras kayak gitu, bisa dilepas-lepas, masukin di plastik. Terus diikat ke wadah kedap udara, simpen di freezer. Kapan kita mau keluarin sebentar, terus digoreng, punya deh kita churros. Atau kalau mau bisa juga dimatangkan dulu ya, churrosnya sudah matang, baru di freezer. Jadi ada dua pilihan, sebelum atau sesudah digoreng. Matang bener apa setengah matang? Matang ya? bener, matang bener. Harus matang bener karena habis itu kita nggak goreng lagi. Hanya di oven sebentar atau diemin di suhu ruangan kayak gitu aja sebentar, bisa dinikmati. Sambil dicek juga minyaknya, bisa pakai spatula kayu aja. Kalau udah dimasukin kayak gini dia langsung berbuih, berarti itu panas yang aku mau. Aku masih punya adonan ya, tapi supaya nggak boros sama kertasnya, aku gorengnya bertahap. Hati-hati ya, kan ini minyak panas ya toh. Satu-satu aja. Bentuknya bisa ya, mau bulat-bulat, mau bikin huruf, mau bikin angka, bebas. Kertasnya bisa dipakai lagi ya untuk cetak. Sekarang aku mau lanjutin cetak, sambil ini bisa diturunkan sedikit apinya, sesekali dibalik ya. Ini bisa di api sedang ya, disesuaikan panasnya kompor, panas minyaknya maksudnya. Hanya sampai warnanya kuning keemasan ya. Jadi dalamnya itu dia akan tetap lembut gitu. Kelihatannya sedikit tadi adonannya, tapi ternyata jadi banyak. Banyak, ya? jadinya banyak banget. Ini satu piring penuh. Yes, ini udah semuanya langsung. Hati-hati ya, minyaknya panas kan. Tada, udah habis. Nah, ini penting banget ya. Panas-panas itu kita harus langsung balur di gula. Aku pakai gula cinnamon, kayu manis bubuk ya. Kalau yang nggak suka kayu manis nggak apa-apa. Nggak usah. Ini bisa di skip aja ya. Tapi aslinya tuh dia pakai gula kayu manis. Penting banget ya. Pas masih panas langsung dibalur. Biar melekat ya dia. Iya, tapi nggak bisa habis dari minyak langsung di sini juga nggak bisa. Karena tunggu beberapa saat ya. iya, dia akan langsung melt. Cantik kan? Boy. Ini dimakan kayak gini aja bisa. Nah, ini di freezernya tuh kayak gini. Bisa juga. Ada dua pilihan kalau mau dibekukan. Yang namanya gorengan, ini kan gorengan ya, churros ini salah satu jajanan digoreng. Dia ini paling enak dinikmati 20 atau 30 menit pertama. Jadi intinya dia enak dimakan hangat-hangat. Jadi silahkan Papa sambil nunggu aku goreng. Monggo. Gorengan Spanyol ya? Iya, soalnya dari Spain. Ini nggak begitu banyak ya kayu manisnya, tapi dia ada titik-titik. Ini jadi bikin wanginya tuh, lihat nih. Ini udah enak. Zet, nah kayak gini. Woi. Waduh. Ini dia nih, juara ini. Nah, ini baru keluar banget, tunggulah sebentar ya. Mungkin 1-2 menit kayak gitu sampai dia agak baru dibalur. Kalau mau ini langsung aja di freezer bisa, kapan mau tinggal dipanasin sebentar di microwave atau taruh di oven atau taruh di suhu ruangan kayak gitu aja udah siap untuk dinikmati. Cobain. Yang ini ya, aku liatin ya. Luarnya crispy, dalamnya itu dia lembut. Kelihatan kan? Lembut banget tuh. Mantap. Mantap banget. Nih, cobain. Cocolannya pakai saus coklat aja yang udah jadi selai coklat bisa, tapi bikin sendiri kayak gini ini mantap banget. Wow, dalamnya tuh lembut, luarnya kriuk, saus coklatnya manisnya. Enak banget, seperti aku bilang tadi, ini adalah gorengan. Jadi enaknya dimakan anget-anget 20 atau 30 menit pertama. Kayak gitu, tapi tetap ini bisa di freezer. Ini harus dicoba, please teman-teman. Kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, ini benar-benar harus dicoba.
Jadi hari ini aku mau berbagi cerita tentang talenta. Jadi awalnya aku tuh nggak bisa masak, aku udah pernah ceritain. Terus aku nggak bisa jahit, aku nggak pernah suka menjahit atau yang kayak gitu-gitu deh. Nah, tapi waktu aku merantau, waktu aku masih di Florida, aku di Miami, itu aku nggak kerja untuk waktu yang lumayan berbulan-bulan ya. Aku nggak kerja itu, bukannya aku nggak mau kerja, aku berusaha cari kerjaan, cuman waktu itu belum dapat juga. Akhirnya aku suatu hari itu jalan-jalan sama suamiku, kita ke Walmart kayak gitu, kayak supermarket gitu ya, lihat gitu, terus aku bilang, wow, aku kayaknya pengen deh nanti ya, kalau boleh nanti ya, beli suatu hari nanti kalau aku udah kerja kayak gitu, aku pengen beli mesin jahit. Di situ ada mesin jahit. Terus suamiku bilang, kenapa harus tunggu nanti, sekarang aja. Suamiku beliin lah mesin jahit itu. Nah, aku bawa pulang. Terus aku punya kayak baju-baju yang aku udah nggak pakai, kayak daster bekas kayak gitu, aku coba-coba. Jadi ada macam-macam ininya, patternnya gitu kan, aku coba-coba aja. Terus aku juga terinspirasi sama temenku yang ada di Bandung gitu. Itu dia punya perusahaan itu Maika Etnik, jadi dia bikin tas-tas etnik kayak gitu. Aku terinspirasi dari temenku. Aku coba sendiri, gimana ya caranya aku bikin tas. Aku cari, aku googling caranya tuh seperti apa, dari bikin polanya sendiri sampai semuanya. Waktu itu amazing, aku sendiri terpesona dengan apa yang aku lakukan. Itu pure bukan aku ya, itu hanya kemurahan Tuhan aku bisa melakukan itu dalam satu hari. Jadi suamiku kerja tuh seharian, malam-malam dia pulang aku udah jadi satu tas polos kayak gitu. Jadi dari kain bekas, jadi aku bikin polanya jadilah satu tas. Itu dari pagi aku bikin sampai malam. Itu melelahkan, tapi aku jadi pikiranku itu fokusnya lain. Dari yang tadi aku khawatir penghasilanku gimana, kerjaanku gimana, aku fokus ke itu. Jadi aku sibuk sendiri sama tas, gimana ini caranya. Pusingnya tuh beda gitu. Pusingnya menyenangkan. Nah, saat itu aku berhasil. Nah, akhirnya aku belajar, kayaknya aku mau yang lain deh. Jadi aku belajar bikin iPad case, aku bikin juga kayak clutch yang dompet kecil itu untuk make up. Aku coba semuanya, yang mana yang paling menyenangkan. Akhirnya aku menemukan, oh yang paling gampang itu ternyata bikin sarung bantal. Jadi aku yang paling gampang dan aku menikmati dan bikinnya cepet, langsung jadi banyak, itu bikin sarung bantal. Aku punya bantal kotak-kotak gitu, jadi aku pakai ukurannya itu aja. Jadi semua sarung bantalku tuh ukurannya tuh pretty much sama gitu, gampang banget. Sesudah jadi aku sambil melakukan kegiatan itu, aku juga tetap cari kerjaan. Tapi daripada aku ke situ lagi. Ketika aku mulai khawatir, aku kerjain lagi kayak gitu loh. Sekarang ketika aku menceritakan, kayaknya semuanya itu sangat mudah, kayak so easy tuh. Tapi ketika aku melalui itu tuh ya berat juga ya. Aku pengen punya penghasilan, aku nggak ada kerjaan, dan ini juga kurang jelas, nggak jelas mau diapain tas-tasku, iPad case dan sarung-sarung bantal aku tuh mau diapain, mau dikemanain gitu loh. Nah, aku berdoa, mohon ya Tuhan, bagaimana harus aku cari kerjaan, fokus di cari kerja, atau aku fokus di menjahit ini. Terus kalau aku fokus di jahit ini buat apa? Ngapain aku melakukan ini gitu loh. Kalau mau dijual, aku juga bikinnya kan lama ya. Kalau tas aku bikinnya seharian, iPad case aku bisa sehari 2. Kalau sarung bantal itu juga sehari mungkin bisa 2 atau 1 kayak gitu. Terus buat apa kalau dijual pun seberapa sih hasilnya? Jadi teman-teman, jujur ya, waktu itu yang aku alami itu jahit gitu, aku sambil nangis juga, Tuhan gimana gini, terus jahitanku mau kemana, apa yang aku lakukan, kayak gitu-gitu lah. Aku berdoa, menangis itu setiap hari. Nah, tahu-tahu suatu hari Brother Steve ya, dia telepon, saudara temanku di gereja. Kak Dina lagi di mana? Ya Steve, aku mah di rumah aja. Kamu kan tahu aku di rumah belum dapat kerjaan, jadi aku di rumah terus. Gimana Steve? Terus Steve cerita,
Kak, aku nih mau ada pameran. Itu buat 3 hari, dia punya pameran, dia punya handicraft, dia punya usaha kayak gitu ya, handicraft. Nah, aku mau ajak Kak Dina kalau mau gabung, kalau mau join. Kan aku pernah lihat, dia pernah main ke apartemenku, Kak Dina kan punya jahitan-jahitan kayak gitu, sarung bantal atau tas atau apa. Ayolah gabung sama aku. Wih, aku berbunga-bunga. Oh ya, makasih ya Steve. Terus gimana, pembayarannya berapa? Gitu. Oh, kira-kira itu kita 3 hari di weekend aja, Jumat, Sabtu, Minggu. Per harinya tuh $200. Itu belum tendanya, belum apa segala macam. Pokoknya itu hanya bayar tempatnya aja $200 sehari. Nggak bisa cuma sehari, harus ambil dong 3 hari $600. Saat itu aku udah nggak kerja, mau bagaimana caranya? Itu nggak murah ya kan? Steve, makasih ya tawarannya. Aku tanya Mas Bambang dulu gitu. Yang aku tadi berbunga-bunga langsung ciu. Tapi aku tetap tanya suamiku, aku teks ya biar nggak ganggu gitu. Aku teks, gimana ya, aku ceritain semuanya. Suamiku bilang, jangan dulu, nggak usah dulu. Iya, aku tahu, aku udah tahu jawabannya itu dan aku udah siap gitu. Nah, akhirnya aku bilang sama Steve, Steve makasih ya tawaran tapi aku nggak bisa, soalnya aku nggak punya uang segitu, lagian aku belum kerja gitu. Kak, apaan sih Kak Dina ini? Aku cuma mau ngajakin, ayo aku yang bayarin semuanya itu. Wow, itu air mataku yang setiap hari di mesin jahit itu, air mataku tuh berubah jadi air mata juga, tapi air mata bahagia, terharu, apa ya, sukacita gitu. Aku bersyukur ya, puji nama Tuhan semesta alam. Tuhan pakai Brother Steve itu, teman gerejaku, secara luar biasa. Bukan hanya cuma dibayarin, bahkan aku juga dijemput, bantuin angkat barang. Luar biasa, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang ajaib, yang tidak pernah aku pikirkan, tidak pernah aku bayangkan, tidak pernah. Aku tuh selalu berpikir gimana caranya jual, kemana aku harus jual, dan aku bikinnya tuh hanya satu persatu. Tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah persiapanku untuk pameran itu. Jadi aku tiap hari satu, tiap hari dua, tiap hari satu, aku nonstop. Itu akhirnya aku punya kayak stok gitu untuk hari itulah. Waktu Brother Steve ajak aku pameran, ternyata aku belum siap. Aku belum diobras. Jadi aku obras satu-satu, diobras dalamnya itu diobras. Biar nggak ceceran gitu loh, benangnya nggak lepas-lepas. Akhirnya hari pertama pameran. Wih, luar biasa ya. Itu banyak barang-barang. Tapi aku merasa, hasil karyaku tumben yang dipajang kayak gitu di udara terbuka. Kayak wow, kayak bener-bener aku sendiri bangga gitu loh. Puji nama Tuhan ya, itu talenta yang Tuhan kasih dan hanya waktu yang singkat aku pelajarin dan ternyata bisa, dan ada kesempatan yang luar biasa banget Tuhan kasih. Nah, saat itu hari pertama apa yang terjadi? Hampir semua daganganku habis, hampir habis. Hari kedua aku masih punya sedikit stok. Hari ketiga aku udah nggak punya lagi tas, nggak punya sarung bantal, nggak punya kayak gitu. Di situ aku belajar gitu loh. Aku ingat sekali saat itu apa yang aku dapat saat itu. Instead of aku bersungut-sungut ya, aku kan saat itu nangis, jahit tuh sambil nangis kayak gitu. Sebenarnya aku bisa fokus loh. Mungkin instead of 2, aku bisa bikin 4 kalau aku tidak bersungut-sungut. Ketika aku fokus di situ, aku melakukan dengan senang hati, mungkin aku lebih banyak lagi bisa. Dan akhirnya aku akan bisa selesai sampai 3 hari kayak gitu. Tapi karena memang nggak kelihatan ya, apa yang aku lakukan ini emang nggak kelihatan. Ujungnya tuh mau kemana, apa yang akan terjadi sama jahitanku, aku memang nggak tahu. Tapi jadinya begitu indah dan aku belajar dari situ. Jalanin aja, nikmati. Lakukan yang terbaik, kasih yang terbaik, lakukan semaksimum mungkin, tekunlah, pelajarilah, seriuslah, pasti ujungnya akan baik. Itu yang aku belajar dan aku ingat sampai saat ini. Terlalu excited aku ceritanya, tapi memang itu memang ajaib buat aku. Siapa aku ya bisa menjahit, kayaknya jahit tangan gitu aja aku enggak, ini pakai mesin yang begitu complicated. Semua karena kemurahan Tuhan.
Jadi dari pengalamanku itu, aku belajar bahwa kita semua punya talenta, kita semua punya bakat, baik yang kita sadari atau setelah kita melakukannya, belajar sesuatu, terus kita baru, oh wow, kok ternyata gampang banget, aku ternyata bisa, kayak gitu. Jadi, yang penting talenta atau bakat itu benar-benar dilakukan, diasah, ditekuni dengan rajin dan dengan pengetahuan, tambah belajar lagi, itu hasilnya pasti baik. Kedepannya pasti akan ada hasilnya. Semua talenta yang ada pada kita semuanya, biarlah itu semakin kita kembangkan menjadi berkat buat sekeliling kita, buat komunitas kita, dan terlebih buat diri kita sendiri juga, buat orang-orang terkasih kita, buat keluarga, teman-teman, dan semua yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Segitu aja ceritaku hari ini. Aku bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi, menyertai, juga perpanjangan tangannya melalui Brother Steve. Terima kasih banyak ya Brother Steve. Pengalaman yang luar biasa, aku masih ingat kebaikan Brother Steve sampai sekarang. Kiranya Tuhan melimpahi lebih dan lebih lagi berkat buat Brother Steve dan keluarga. Buat teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan semua cerita-ceritaku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Kalau teman-teman like, silahkan diklik tombol like. Kalau teman-teman mau komentar, silahkan di bawah, di kolom di komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak. Rendah diri, jangan. Rendah hati, harus.